Assalamualaikum kawan-kawan pecinta cerita seram di channel Kawan Horor. Malam ini Kang Sarman akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor pendakian di sebuah gunung. Mereka tidak seharusnya memasuki area hutan larangan, karena warga sekitar saja tidak ada yang berani memasukinya. Konon, hutan itu terkenal sangat angker dan siapapun yang memasukinya tidak akan pernah kembali lagi. Kisah ini diceritakan oleh akun FB bernama Erwin Chandra Winata. Baiklah, langsung saja kita masuk ke cerita selengkapnya. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Di kampungku ada sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi. Kondisinya masih sangat asri dengan hutan yang sangat lebat. Sepengetahuanku saat itu, belum ada seorang pun yang pernah mengunjunginya. Karena memang gunung itu terkenal angker dan terdapat hutan larangan yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Orang-orang di kampungku percaya pada cerita turun-temurun tentang keangkeran gunung tersebut. Konon, jika kita masuk ke dalam hutan di gunung itu, tidak ada yang akan pernah bisa kembali lagi, kecuali hanya orang-orang yang sakti yang memang berilmu tinggi. Itu pun memerlukan ritual-ritual khusus sebelum memasukinya. Di area luarnya saja, saat penduduk sedang mencari kayu bakar, mereka sering mengalami kejadian aneh. Ayolah Andri, kita udah siapin semuanya. Kamu mah tinggal ngikut doang nemenin kita, kata Emon sedikit memaksa. Jangan Mon, bahaya. Mending kita nyari tempat lain saja. Pucukku agar Emon mengurungkan niatnya. Aku jamin gak ada apa-apa. Itu mah cuma mitos doang Dri. Lagian gunungnya juga pendek. Besok juga kita turun lagi, ucap Emon kekeh. Di sana memang ada hutan larangan, Mom. Pamali kalau kita masuk ke sana. Alah, itu mah cuma cerita doang. Lagian aku belum pernah dengar ada setan yang makan manusia. Ya udah, kalau kamu gak mau ikut gak apa-apa, ucap Emon dengan tegas sambil berlalu meninggalkanku. Kulihat Emon, Asri, Danu dan Alif mulai berjalan memasuki kawasan gunung tersebut dan perlahan-lahan hilang dari pandanganku. Ah, dasar keras kepala, umpatku dalam hati. 1 jam sudah berlalu, batinku masih diliputi keraguan antara menyusul mereka atau tidak. Entah kenapa, aku merasa kalau nyawa mereka sedang dalam bahaya. Aku tidak bisa diam saja. Akhirnya, aku membulatkan tekad untuk menyusul mereka. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, pikirku. Aku lantas menyiapkan perlengkapan seadanya yang mungkin saja akan berguna nanti di sana. Lalu berdoa dan langsung pergi menyusul keempat temanku itu. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Aku terus mencari jejak kaki dan bekas tebasan golok yang ditinggalkan oleh teman-temanku tadi. Seringkali aku dibuat kebingungan karena jejak selanjutnya tidak begitu jelas. Semak-semak yang tinggi menjadi koloni pertama yang harus dilalui sebelum akhirnya aku masuk ke dalam hutan yang sangat lebat dan gelap. Suasananya memang terasa menyeramkan, membuat bulu kuduku berdiri. Sekilas terlintas dalam pikiranku tentang hutan larangan yang sering dibicarakan itu. Kini, aku menjadi ketakutan. Setelah berjuang selama hampir jam, akhirnya aku bisa menemukan teman-temanku saat mereka sedang memasak untuk makan siang. Senyum manis dari keempat temanku menyambut kedatanganku. Oke, aku ikut, tapi bukan berarti aku setuju dengan pendakian ini. Kalau masih bisa dibatalin, aku adalah orang pertama yang bakal setuju, ucapku kepada mereka. Yang penting kan niat kita nggak macem-macem, Dri. Timpal Emon sambil mengepulkan asap rokoknya. Setelah beres makan siang, kami melanjutkan lagi perjalanan. Beberapa kali kami harus memilah dan memilih jalur mana yang sekiranya aman dan enak untuk dilalui. Emon berjalan paling depan untuk membuka jalur. Dengan cekatan, dia menebas ranting dan pepohonan yang menghalangi langkah kami. Jejak-jejak kaki dan kotoran binatang liar penghuni hutan ini seringkali kami temui, menandakan hutan ini memang benar-benar masih asli. Nu, gantian, pinta Emon sembari menyerahkan golok itu kepada Danu. Rapatnya hutan ini memang sangat menyulitkan kami. Beberapa kali kami harus bergantian posisi untuk membuka jalur. Tangan-tangan kami yang sudah tidak terlalu terampil memegang golok membuat kami harus lebih hati-hati. Kadang-kala golok itu terlepas dan berbalik arah memelukai kami. Untungnya tidak ada yang mengalami luka serius. Semakin jauh kami masuk ke dalam hutan,
maka tingkat kesulitan pun semakin tinggi. Vegetasi yang masih rapat dan kontur tanah yang semakin menanjak membuat kami sangat kelelahan sekali. Tidak terasa hari sudah semakin sore. Entah posisi kami berada di mana. Udah jam 5 sore nih, mendingan kita cepat-cepat nyari tempat buat masang tenda. Takut keburu gelap, ucapku kepada teman-teman. Iya benar, aku juga udah pengen istirahat nih, timpal Asri. Oke, sabar ya, sambil jalan kita sambil nyari tempat yang agak datar, ucap Emon. Setengah jam kemudian, akhirnya kami menemukan tempat yang lumayan datar, meskipun masih dipenuhi dengan semak dan pohon-pohon kecil. Kami membabat dan membersihkan sedikit area agar bisa mendirikan tenda di situ. Malam terasa syahdu, meskipun memang sedikit agak horor, tapi kami sangat menikmati ketenangan yang sunyi yang ada di hutan ini. Api unggun, secangkir kopi dan rokok, juga makanan ringan menemani perbincangan kami berlima sampai larut malam. Hingga akhirnya rasa kantuk memaksa kami untuk menyudahi perbincangan ini. Bangun, lihat tuh barang-barang kita. Astri membangunkan kami semua. Kami semua tidur nyenyak sekali hingga tidak menyadari kalau tadi malam ada penyerangan. Semua logistik dan peralatan yang ditaruh di luar tenda kini berserakan mirip kapal pecah. Mungkin perbuatan tikus hutan atau binatang lainnya. Kubereskan semua peralatan dan mengikuti sisa-sisa logistik yang masih bisa dimasak untuk sarapan menanti. Kami eksplor area sekitar kami berkemah. Ternyata jarak 100 meter dari tenda, aku menemukan sebuah saung yang sudah hampir roboh. Berarti dulu ada orang yang pernah di sini, gumamku dalam hati. Tepat di depan saung itu terdapat sebuah area yang tidak ditumbuhi pepohonan. Pemandangan lumayan bagus. Hamparan hijau dari atap pepohonan berbaris rapi di bawah sana. Desa-desa kecil yang berada di bawah gunung ini tampak seperti desa yang berada di sebuah pedalaman yang diapit oleh bukit-bukit. Pukul 9 pagi, kami mulai memasak sisa logistik yang masih bisa diselamatkan dari penyerangan binatang liar tadi malam. Memang tidak cukup untuk membuat kenyang, tapi apa boleh buat, hanya itulah yang bisa disisakan oleh binatang sialan itu. Pukul 10 lebih kami mulai berjalan untuk turun meninggalkan gunung ini. Tetapi kami kebingungan mencari jalur yang kami lalui kemarin. Kok bekas kemarin gak ada ya? Kata Emon heran. Iya ya, kenapa gak ada bekas tebasan kemarin? Danu pun ikut keheranan. Sudah hampir 30 menit kami berpencar mencari-cari jalur bekas kami kemarin, namun tidak ada. Bekas tebasan golok yang kemarin kami buat seolah lenyap begitu saja. Aku mulai merasakan pertanda buruk tentang hal ini. Akhirnya kami terpaksa membuat jalur baru untuk turun. Tentu saja hal ini membuat perjalanan kami menjadi lebih lama. Aduh, aku lapar. Kita masih punya makanan gak? Tanya Danu saat kami sedang beristirahat. Sama Nu, aku juga lapar. Timpal Alif. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Kulihat jam ternyata sudah menunjukkan pukul 1 siang. Memang sudah waktunya perut kami untuk diisi bahan bakar. Makanan kita habis Nu, kan dirampok sama binatang sialan itu. Ucap Emon emosi. Aku cuma ada coklat doang nih. Astri mengeluarkan seberang coklat dari tasnya. Kami semua tersenyum bahagia. Lumayan untuk menambah kalori. Air minum kita tinggal segimana? Tanyaku kepada teman-teman. Setelah dicek, ternyata air minum yang kami punya tinggal 2 botol kecil saja. Dihemat ya, kita nggak tahu soalnya ini masih jauh apa enggak. Emon memberi instruksi. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun melanjutkan lagi perjalanan. Kali ini, jejak-jejak dari binatang liar semakin banyak kami temui daripada kemarin. Membuat kami harus ekstra hati-hati agar tidak mendapatkan serangan yang secara tiba-tiba datang darinya. Tanpa disangka-sangka, hujan turun dengan sangat deras. Di sisi lain, ini adalah anugerah bagi kami. Kami bisa menampung air hujan tersebut untuk kebutuhan air minum selama perjalanan. Namun, di sisi lain ini adalah musibah, karena kami tidak membawa ponco atau jas hujan sama sekali. Sempat terjadi perdebatan di antara kami, antara mendirikan tenda atau tidak. Namun akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan meski dalam keadaan hujan deras. Kontur tanah yang terjal kini menjadi sangat licin. Aku beberapa kali terpleset, namun beruntung masih bisa meraih pepohonan untuk menyelamatkan diri. Tapi tidak bagi Astri. Dia terpleset kemudian menghantam Danu yang berada di depannya.
Keduanya jatuh berguling-guling ke jurang vertikal yang cukup dalam, sekitar 5 meteran. "Tolong, tolong!" Astri berteriak, suaranya tersamarkan oleh derasnya hujan. Sedangkan Danu, aku tidak mendengar suaranya sama sekali. Tapi kulihat dia masih bergerak-gerak kesakitan. "Tenang, kalian jangan panik, kita ke situ sekarang," ucapku menenangkan mereka meskipun aku sendiri sangat kepanikan. Ku ambil tali webbing yang kubawa dari rumah, lalu ku tambatkan pada sebuah pohon yang cukup kuat. "Sial," ucapku dalam hati. Ternyata tali itu tidak cukup panjang untuk sampai ke tempat Astri dan Danu. Tak hilang akal, mataku langsung mencari-cari tumbuhan rambat yang bisa digunakan sebagai tali. "Liv, bantu aku," ajakku ketika melihat tumbuhan tersebut. Kami berdua mengumpulkan tumbuhan itu sebanyak mungkin, lalu menggabungkannya menjadi satu agar lebih kuat. Kemudian kusambungkan pada tali webbing yang kubawa. Emon langsung turun untuk menolong Astri dan Danu. "Hati-hati, Mon," Alif mengingatkan. Hujan turun semakin deras, disertai suara geledek yang membuat hatiku semakin was-was. Kaki Astri mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa untuk berjalan. Jangankan untuk berjalan, untuk berdiri pun sepertinya sangat kesusahan. Sedangkan Danu baik-baik saja, hanya mendapatkan benduran di kaki dan dadanya. Di beberapa bagian tubuh mereka terdapat warna lebam dan luka ringan yang mengeluarkan sedikit darah. Kami kebingungan bagaimana cara membawa Astri dan Danu naik dari jurang tersebut. Tidak mungkin rasanya mengikat tubuh mereka dengan alat yang seadanya. Setelah lama berpikir, akhirnya aku dan Alif ikut turun ke bawah dan melanjutkan membuka jalur dari jurang tersebut menyusuri lembah. "Kamu masih bisa jalan gak, Nuh?" tanya Emon. "Bisa, tapi pelan-pelan saja ya," jawab Danu lemas. Dengan sisa tenaga yang ada, aku, Emon, dan Alif bergantian menggendong Astri. Perjalanan kami menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore dan kami masih berada di tengah belantara. "Kita lanjut apa gimana nih?" tanya Alif. Lanjut aja, aku yakin kita udah dekat," jawab Emon. "Aku kayaknya udah gak kuat lagi. Kakiku sakit banget, dadaku nggak enak banget," timpal Danu sambil meringis menahan sakit. Aku sendiri bingung harus berbuat apa, karena memang keadaannya serba sulit. Setelah berembuk, akhirnya kami sepakat. Aku dan Emon turun untuk mencari bantuan, sedangkan Astri dan Danu akan menunggu didampingi Alif. Setelah tenda berdiri, aku dan Emon bergegas meninggalkan mereka. Tak lupa, kuberikan 3 buah permen terakhir yang masih tersisa di saku celanaku untuk mereka. Dengan langkah yang tergesa-gesa, kami turun menyusuri lembah mengikuti aliran air. Seringkali aku dan Emon terjatuh entah karena licin ataupun karena tumbuhan yang menghalangi langkah kami. Perut yang semakin lapar dan tenaga yang semakin melemah membuat kami kepayahan. Ditambah tubuh kami yang bermandikan air hujan yang membuat kami semakin tersiksa. Rasa dingin sudah tidak dirasa. Yang ada di pikiran kami adalah harus secepat mungkin tiba di desa dan meminta pertolongan. Saat sedang fokus berjalan, aku melihat sebuah cahaya di punggung bukit yang ada di dekat kami. "Mon, lihat Mon, kayaknya ada orang di sana," kataku sambil menunjuk bukit tersebut. Sebuah senyuman langsung terlihat di bibir Emon. Harapan mulai timbul di benak kami berdua. Tanpa dikomandai lagi, kami langsung menuju bukit tersebut sambil berteriak minta tolong. Kontur tanah yang sangat menanjak membuat kami sangat kesulitan untuk mendakinya. Tenagaku benar-benar sudah habis terkuras. Namun, harapan untuk kembali dengan keadaan baik-baik saja terus memotivasi pikiranku. Rasa bingung dan kecewa menyeruak di dalam dada kami saat kami tiba di punggung bukit itu. Cahaya yang tadi kulihat dari bawah kini menghilang tak terbakas. Tidak ada apapun di tempat itu, hanya pepohon-pohonan yang gelap dan hutan. Kulihat Emon mulai menangis entah kenapa. "Tenang Mon, kita pasti bisa," aku mencoba menenangkannya. "Ini memang salahku, Ndri. Kalau saja aku nurut sama kamu, mungkin kejadiannya nggak kayak gini," ucap Emon sambil terisak-isak. "Udahlah Mon, sekarang fokus saja biar bisa sampai bawah buat minta pertolongan." Kami mulai berjalan lagi. Kali ini kami menyusuri punggung bukit ini. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam dan hujan pun sudah berhenti. Pakaian kami yang masih basah dan kotor membuat kami sangat kedinginan. Apalagi saat tertiup hembusan angin semakin menjadi-jadi.
Tidak berselang lama aku kembali lagi melihat cahaya. Kali ini diiringi dengan suara orang mengobrol. Dengan sisa-sisa tenaga, aku langsung berlari menuju sumber cahaya tersebut. Ternyata benar, jarak 10 meter dari depanku, aku melihat sebuah tenda dengan api unggun. Kulihat ada 3 orang yang sedang duduk melingkar di depan api unggun tersebut. Perlahan aku dekati sambil berkata, "Tolong." Namun saat semakin dekat, aku kaget bukan main. "Danu, Alif, Astri," ucapku tidak percaya. Banyak pertanyaan timbul dalam benakku. Apakah benar-benar itu mereka? Kenapa aku bisa kembali lagi ke sini? Apakah tadi aku dan Emon hanya berputar-putar saja di hutan ini? Tapi aku merasa ada yang aneh. Ketiga temanku itu keadaannya baik-baik saja. Padahal tadi saat kutinggalkan, kondisi mereka sudah tidak karuan. Kalian udah datang, makan dulu nih." Alif menawarkan kami makanan yang sangat mewah dan menggoda. "Tadi ada rombongan lain yang lewat, terus ngasih makan ini buat kita," kata Alif seolah dia tahu isi dari kepalaku. Aku sulit untuk mempercayai semua ini. Aku merasa ini adalah sebuah jebakan. Emon langsung mengambil makanan itu dan memakannya dengan lahap. Maklum karena memang sudah kelaparan. "Ayo Ndri, makan, jangan cuma dilihatin doang makanan enak begini," seru Emon sambil asik mengunyah. Batinku merasa ragu untuk memakannya, karena bagiku hal ini sangat janggal. Bayangkan saja, kini di depanku ada daging, entah itu daging sapi atau kambing, atau malah mungkin daging binatang berkaki 4 lainnya. Ada sayur sop dan nasi yang masih mengepulkan asap, dan berbagai buah-buahan yang terlihat begitu nikmat. Sangat mustahil ada orang yang memberikan makanan sebanyak ini. Dan lagian, jarang sekali ada pendaki yang membawa makanan semewah ini. "Kenapa nggak makan, Ri? Takut?" tanya Astri dengan nada yang sangat datar. Enggak kok, aku nggak lapar," jawabku berpura-pura. "Alah, jangan bohong. Emang dari siang udah makan apaan?" Alif menyanggah jawabanku. Aku hanya terdiam sambil memandangi satu persatu wajah temanku itu. Kulihat tatapan Astri dan Alif seperti berbeda dari biasanya, lebih dingin dan terkesan berbahaya. Entah berbahaya karena apa, tapi aku merasa sangat tidak nyaman dengan tatapan itu. Karena terpaksa, akhirnya aku mencicipi makanan itu dan memang rasanya enak sekali. Tapi aku masih mencoba untuk waspada dan hanya makan sedikit saja. Jika aku tidak merasa ada yang aneh, mungkin sudah aku habiskan semuanya. Setelah Emon selesai makan, kami pun membahas rencana hari esok. "Astri, udah bisa jalan kan? Danu, kamu gimana?" tanya Emon. Aku udah bisa jalan sendiri," jawab Astri. Danu hanya mengangguk pelan. Sedari tadi, dia hanya diam saja sambil menunduk. "Oke, kalau semuanya udah fit, besok pagi kita turun barengan lagi. Jam 8 kita harus udah gerak ya, biar nggak kena hujan," lanjut Emon. Entah kenapa, setiap aku mencuri pandang kepada ketiga temanku itu, mereka langsung menatapku dan tersenyum seperti meledek. Kejadian itu berulang kali aku dapat setiap aku memperhatikan mereka. Setelah mengeringkan baju dan celana yang kupakai, aku langsung berpamitan untuk masuk tenda dan tidur, karena badanku sudah sangat lelah sekali. Sudah 1 jam aku berada di dalam tenda, tapi perasaan ini sangat tidak tenang. Aku takut sekali untuk memejamkan mata. Takut jika tertidur nanti aku akan dijelakai oleh ketiga temanku yang aneh itu. Otakku berpikir keras, kenapa Emon tidak menyadari semua ini? "Ndri, sini aja ngobrol kalau nggak bisa tidur." Jantungku semakin berdetak kencang. Itu suara Alif. Dari mana dia tahu kalau aku belum tidur? Aku diam saja tidak menjawab perkataan Alif. Hanya bisa berdoa dalam hati dan berharap semua keanehan ini hanyalah sebuah mimpi. Entah jam berapa, rasa kantuk akhirnya tak bisa kutahan lagi, dan aku pun tertidur. Pagi hari saat terbangun, aku kaget bukan main. Posisiku kini berada di luar. Semua teman-temanku beserta tenda dan peralatan lainnya sudah tidak ada. Sekelilingku hanya pohon-pohon tinggi. Kenapa aku bisa berada di sini? Aku langsung panik dan berteriak memanggil-manggil nama keempat temanku itu. Tidak berapa lama aku mendengar suara minta tolong. Seperti suara Emon. Antara takut dan penasaran, aku mencari sumber suara tersebut. "Ndri, Andri,
Aku di sini." Suara itu memanggil-manggil namaku, tapi kulihat di sekeliling tidak ada seorang sama sekali. "Dri, ini aku di atas," ucap suara itu lagi. Ternyata benar itu Emon. Dia sedang berada di atas pohon yang lumayan tinggi dan besar. "Emon, ngapain kamu di situ?" tanyaku keheranan. "Aku juga nggak tahu kenapa ada di sini. Tolongin aku, Dri," jawab Emon. Emon sendiri tidak mengerti. Saat dia membuka mata, ternyata sudah berada di atas pohon itu. Bayangkan saja, diameter pohon itu mungkin 3 kali pelukan orang dewasa. Mana mungkin Emon bisa memanjatnya? Dan untuk apa juga dia memanjat pohon itu? Tepat di samping pohon itu, aku melihat sebuah nampan dari bambu yang berisi sesajen yang sudah habis termakan setengahnya. Dan ada batu bata yang disusun membentuk persegi panjang mirip seperti kuburan. Aku lalu memaksa Emon untuk loncat dari pohon itu. Meskipun susah untuk memujuknya, tapi akhirnya dia mau melakukannya. Tanpa pikir panjang, kami berdua langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sekitar 30 menit kami berjalan meninggalkan pohon tadi. Sayup-sayup, aku mendengar suara kendaraan di bawah sana. Perasaanku mulai lega karena sebentar lagi aku akan mengakhiri petualangan yang konyol ini. Akhirnya kami sampai di desa X. Desa ini berada jauh di sebelah barat desaku. "Alhamdulillah, Mon, kita selamat." Kami berdua lalu tertawa bahagia. Melihat keadaan kami yang sangat kucel membuat para warga desa keheranan. "Mon, bangun Mon, kita di mana ini?" tanyaku sambil membangunkan Emon. Kita di mana ini?" Emon kaget dan balik bertanya. Kini kami sudah berada di sebuah ruangan yang mirip kamar tidur. Sayup-sayup, di luar aku mendengar banyak suara orang-orang. Kusibak korden yang menutupi pintu kamar ini dan melihat ke arah ruangan lainnya. Udah bangun, Nak?" Seorang wanita yang sudah berumur menyapaku. Ternyata beliau adalah istri kepala desa kampung ini. Beliau bercerita kalau kami kemarin seperti orang yang linglung. Setiap ditanya, jawaban kami tidak nyambung seperti orang gila. Aku lantas menanyakan kabar ketiga teman-temanku. Namun saat itu, wajah si ibu langsung berubah kaget. "Masih ada teman-temanmu di dalam hutan sana?" "Ada, Bu, 3 orang, jawabku gemetaran. "Astagfirullah, tunggu sebentar ya, Nak." Ibu itu lalu pergi entah kemana. Hatiku sangat cemas. Berarti ini adalah hari ketiga aku meninggalkan teman-temanku di dalam hutan sana. Tak terasa, air mataku menetes, membayangkan kondisi mereka di sana yang sedang bertahan tanpa makanan. Tidak berselang lama, ibu dan bapak kades kembali bersama beberapa orang warga. Mereka melakukan interogasi kepada kami berdua. Kuceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir kepada mereka. Juga perkiraan titik lokasi terakhir tempat ketiga teman-temanku menunggu pertolongan. Siang itu, beberapa warga desa masuk ke dalam hutan untuk melakukan pencarian. Tadinya aku ingin sekali untuk ikut, namun Pak Kades melarangku dengan keras. "Kamu harus nurut sama Bapak. Kamu mau teman-temanmu selamatkan?" Dengan lemas, aku hanya bisa pasrah dan berdoa semoga ketiga teman-temanku bisa kembali dengan selamat. Azan maghrib berkumandang. Namun para warga yang siang tadi melakukan pencarian belum juga kembali. Perasaanku semakin gelisah. Orang-orang mencoba menenangkan kami yang sedari tadi mondar-mondir tidak jelas. Berkali-kali aku melihat ke arah jalan berharap menemukan mereka yang sedang berjalan pulang. Pukul 9 malam kulihat rombongan para warga kembali. Aku langsung berlari menyambut mereka dengan banyak pertanyaan. "Gimana, Pak? Mana teman-teman saya? Ketemu enggak, Pak?" "Sabar, Nak. Kami sedang berusaha," ucap salah seorang warga. Ternyata mereka belum menemukan ketiga temanku. Kukepalkan kedua tanganku sambil menahan isak tangis. Entah kenapa hati ini terasa sakit sekali. Pikiranku terus membayangkan kondisi ketiga teman-temanku itu. Perasaan takut dan bersalah terus menghantuiku, sampai semuanya terbawa ke dalam mimpi. Keesokan harinya pukul 8 pagi pencarian dilanjutkan. Setelah ngotot memaksa, akhirnya hari ini aku dan Emon ikut serta dalam rombongan. Semua perbekalan sudah disiapkan. Bahkan kami merencanakan untuk berkemah jika sampai malam hari ketiga temanku belum ditemukan. Sebelum berangkat,
sesepuh desa melakukan ritual bersama 2 orang lainnya. Ritual yang hampir sama dengan yang pernah kulihat di kampungku dulu jika akan memasuki hutan larangan. Di situ teman-temanmu, tanya salah satu warga yang melihat sebuah tenda. Iya Pak, mereka di situ, jawabku sambil berlari menuju tenda. Astri, Alif, Danu, aku memanggil-manggil ketiga temanku itu. Tapi saat kubuka pintu tenda, ternyata mereka semua tidak ada. Kemana mereka? Tanya Emon panik. Aneh ya, padahal kemarin kita lewat sini tapi nggak ada tenda sama sekali. Iya, kok sekarang jadi ada ya Pak? Terdengar beberapa warga yang sedang mengobrol tentang keanehan tempat ini. Sebagian warga berpencar melanjutkan pencarian di area ini. Aku dan Emon memeriksa semua peralatan yang ditinggalkan teman-temanku. Semuanya tampak baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan. Sampai pukul 4 sore ternyata ketiga temanku masih belum ditemukan. Akhirnya sesepuh desa melakukan ritual untuk menemukan ketiga temanku melalui cara gaib. Hal ini dilakukan karena menurut beliau, penghuni hutan ini sudah sangat keterlaluan. Beliau duduk bersila sambil memejamkan mata. Kemudian tiba-tiba salah seorang warga desa yang bernama Pak Hasan jatuh berguling-guling sambil mengerang. Sesepuh desa mulai berdialog dengan Pak Hasan menggunakan bahasa Sunda kasar. Kamu siapa? Tanya sesepuh desa. Saya yang punya tempat ini. Kamu mau apa, ha? Ujar Pak Hasan lantang. Di mana ketiga anak-anak yang kemarin di sini? Apa urusan kamu? Jawab Pak Hasan. Mereka saudara saya. Ucap sesepuh lagi. Nggak bisa kembali. Mereka sudah jadi milik saya. Ucap Pak Hasan sambil tertawa. Saat sedang tegang-tegangnya menyimak dialog sesepuh desa dengan setan yang masuk ke dalam tubuh Pak Hasan, tiba-tiba Emon yang berdiri di sebelahku berteriak kemudian tertawa-tawa. Ternyata Emon juga kerasukan. Dengan sigap, aku dan beberapa warga lainnya langsung memegang badan Emon yang meronta-ronta. Setelah diurus oleh Pak Kades, alhamdulillah Emon bisa kembali sadar. Kini sesepuh desa mulai komat-kamit membacakan sesuatu. Tidak berapa lama, tiba-tiba tubuh Pak Hasan terpental ke belakang lalu dia pingsan. Kulihat sesepuh desa masih tetap dengan posisinya dan tidak bergerak sama sekali. Sekitar 30 menit lamanya, beliau terus diam mematung. Sampai akhirnya, tiba-tiba dia memuntahkan darah dari mulutnya. Kami semua panik dan langsung mengerumuni sesepuh. Namun yang membuat aku heran adalah ternyata beliau masih terbejam dan tidak bergerak sedikit pun. Seperti orang yang sedang tidur. Pak Kades lalu mengajak beberapa warga untuk duduk bersila di samping sesepuh dan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hampir 1 jam proses itu berjalan sampai akhirnya terhenti saat sesepuh mulai bangun membuka matanya. Ternyata sesepuh tadi sedang bertarung melawan setan penghuni hutan ini dalam alam lain. Beliau lalu menyuruh warga untuk melakukan penyisiran lagi sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah proses yang menegangkan tadi, alhamdulillah, akhirnya ketiga temanku ditemukan di lokasi yang berbeda-beda. Kondisi Astri sangat lemah sekali dan tidak mengenali aku dan Emon. Kondisi Alif pun tidak jauh berbeda dengan Astri. Kondisi Danu, ini yang membuat hatiku seperti tertusuk sembilu. Dia tidak sadarkan diri dengan keadaan seluruh tubuhnya membiru seperti lebam. Mulutnya terbuka dan matanya melotot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Danu meninggal dunia. Dadaku sesak sekali menerima kenyataan pahit itu. Setelah semua peralatan dibereskan, selepas maghrib, kami mulai turun kembali ke desa. Di tengah perjalanan pun, ternyata hal gaib itu masih terasa. Beberapa kali aku melihat kelebatan putih mendengar suara-suara seperti memanggil-manggil namaku. Dan aku pun melihat beberapa ekor harimau yang sangat besar berjalan seperti mengawal kami. Belakangan aku tahu kalau harimau itu milik sesepuh yang memang ditugaskan untuk menjaga kami semua. Pukul 8 malam kami semua tiba di rumah Pak Kades. Desa yang biasanya sepi, kini menjadi ramai oleh orang-orang yang berkumpul di sekitaran rumah Pak Kades. Bahkan ternyata mereka pun menggelar doa bersama untuk membantu kami agar semua selamat saat berada di hutan itu. Aku sangat terharu sekali. Kulihat beberapa warga ikut menangis melihat kondisi Danu yang sudah tidak bernyawa.
Setelah mengucapkan terima kasih kepada warga beserta sesepuh desa yang telah menolong kami, akhirnya kami pulang diantar oleh Pak Kades beserta 2 orang warga lainnya menggunakan mobil bak. Sepanjang perjalanan, kami semua tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya raut wajah kesedihan dan isak tangis yang mewakili perasaan kami saat ini. Jerit tangis langsung pecah sedih banyak kami di rumah Danu. Pak Kades menjelaskan semua yang terjadi di hutan sana kepada orang tua Danu. Yang bisa aku lakukan hanya meminta maaf dan maaf atas musibah ini. Meskipun sangat sedih, tapi akhirnya orang tua Danu bisa menerima dengan ikhlas kondisi anaknya tersebut. Selepas kejadian itu, kami semua tidak pernah berjumpa lagi. Sampai akhirnya kami bertemu saat tahun ajaran baru di sekolah dimulai. Kami berempat saling membuka cerita tentang apa yang dialami kami masing-masing saat di hutan itu. Alif mengaku banyak sekali mengalami kejadian aneh saat aku dan Emon pergi meninggalkan mereka. Cerita diambil dari sudut pandang Alif. Setelah Andri dan Emon pergi mencari bantuan, kami langsung mengganti pakaian. As, ayo kamu duluan. Aku menyuruh Astri agar dia segera mengganti pakaiannya. Namun, baru beberapa menit masuk ke dalam tenda, tiba-tiba dia berteriak, "Ular, ada ular!" Dengan wajah yang sangat panik, dia langsung keluar dari tenda dengan cara mengesot karena memang tidak sanggup untuk berdiri. Ku ambil golok dan dengan segera dan sangat hati-hati aku mengecek ke dalam tenda. "Mana? Nggak ada, As?" Tanyaku keheranan. "Ada itu di pojok," jawab Astri. "Mana? Nggak ada, As," ucapku meyakinkan. "Ya Allah, tadi ada, Liv, beneran, aku nggak bohong," Astri kekeh dengan ucapannya. Bagaimana ular itu bisa berada di dalam tenda, sedangkan tendanya baru saja didirikan? Oke, ularnya udah pergi. Ayo cepetan ganti baju biar kamu gak sakit, ucapku pura-pura percaya dengan yang Astri lihat tadi. Hari semakin gelap. Kulihat Astri dan Danu hanya terdiam seperti asik dengan lamunannya. "Kondisi kalian udah enakan belum, Nu, As?" tanyaku memecah keheningan. "Masih kayak tadi sih, cuma kalau dipakai jalan sakitnya kerasa banget," jawab Danu pelan. Astri hanya memperlihatkan kakinya yang sedikit membengkak tanpa memberikan jawaban. Aku lalu mengambil minyak parem dan berinisiatif mengurut kaki Astri meskipun sebenarnya tidak terlalu paham. "Aku lapar banget, Liv," ucap Danu sambil memegang perutnya. "Sabar ya, Nu, bentar lagi Andri sama Emon datang buat nolong kita." Aku mencoba menenangkannya. Malam kian larut. Entah jam berapa, kami bertiga tidak ada yang membawa jam. Danu dan Astri sudah terlelap. Perut yang terasa lapar membuatku susah sekali untuk tertidur. Aku semakin memikirkan nasib Andri dan Emon. Kenapa pertolongan itu belum juga sampai? Apakah mereka belum menemukan jalan keluar dari hutan ini? Ya Allah, selamatkanlah mereka agar bisa segera menolong kami, doaku dalam hati. Saat asik dengan pikiranku, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara orang yang sedang mengobrol. Kuperhatikan makin lama suara itu semakin mendekat. Aku bangun dan langsung keluar tenda karena mengira kalau itu adalah Andri dan Emon yang datang membawa pertolongan. Namun, saat kulihat, ternyata kondisi di luar sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Seketika aku langsung teringat kejadian malam kemarin. Saat sedang kencing, aku melihat ada Ajag. Ajag itu adalah anjing hutan yang berdiri di luar tenda. Namun anehnya, kepala anjing hutan tersebut seperti kepala manusia. Dan anjing hutan itulah yang memporak-porandakan logistik dan peralatan kami kemarin. Aku sengaja tidak memberitahu teman-temanku karena takut berdampak buruk. Aku langsung bergidik ketakutan dan segera masuk ke dalam tenda lalu memaksakan untuk tidur. Pagi hari yang kami lakukan hanya diam dan diam menunggu pertolongan datang. Kondisi Astri dan Danu sudah mulai membaik. Mereka sudah bisa berjalan-jalan di sekitaran tenda. Meskipun Astri berjalan dengan terpincang-pincang. Aku dan Danu mencari tumbuhan pakis untuk dimasak. Meski hanya diberi sedikit garam saja, tapi dengan lahap kami menghabiskan tanpa sisa. Hingga siang hari, aku mulai jenuh karena pertolongan itu pun tidak kunjung tiba. Hatiku ragu jika Andri dan Emon bisa keluar dari hutan ini. Pikiran-pikiran buruk terus menghantuiku. "Nu, As, kayaknya kita harus pergi dari sini," ucapku mantap. "Kita bisa mati kelaparan kalau di sini terus," lanjutku. "Tapi Liv, gimana kalau nanti Andri dan Emon datang?" "Iya Liv," jawab Astri dan Danu.
Kalian yakin kalau mereka udah keluar dari hutan ini dengan selamat? Tanyaku dengan suara yang agak keras. Danu dan Astri terdiam ragu. Kami terlibat perdebatan yang cukup sengit. Bahkan Astri sempat harus menangis. Tapi akhirnya aku harus mengalah untuk menunda sampai besok. Kami sepakat untuk menunggu lagi sampai besok pagi. Menjelang malam, wajah Danu terlihat sumringah. Liv, makan enak kita. Sambil menunjukkan seekor ular yang telah ia tangkap tepat di depan mukaku. Astagfirullah, aku mundur karena kaget. Kami membakar ular itu seperti kambing guling, lalu diberi garam dan sedikit bumbu lainnya agar terasa gurih. Nikmat juga, pikirku. Hanya Astri saja yang tidak mau memakan daging ular itu karena merasa jijik. Dia hanya mencicipi sedikit, kemudian memudahkannya. Malam harinya lagi aku tidak bisa tertidur. Badanku merasa kepanasan. Sepertinya Danu pun merasakan hal yang sama. Mungkin saja ini efek dari makan daging ular tadi. Kemudian, tiba-tiba saja aku merasa tanah ini bergetar, seirama dengan suara-suara. Seperti suara hendakan langkah kaki raksasa. Jantungku langsung berdetak kencang. Suara apa ini tuh? Coba lihat keluar, Liv, ucap Danu sambil berbisik. Nggak mau, kamu aja sana. Kamu aja, aku takut, kata Danu lagi. Sekitar 5 menitan, akhirnya suara itu pun menghilang. Setelah merasa aman, aku mengajak Danu untuk mengecek keluar tenda sambil membawa golok untuk berjaga-jaga. Namun, seperti malam-malam kemarin, hanya ada gelap sepi yang kami dapatkan. Tapi, saat kami akan kembali masuk ke tenda, tiba-tiba, dari arah belakang aku mendengar suara tawa yang sangat keras sekali. Refleks aku menoleh dan astagfirullah, kakiku langsung gemetaran. Jantungku kembali berdetak kencang. Bulu kudukku semuanya berdiri. Saking takutnya, aku menangis melihat sosok yang kini berdiri di depanku. Sosok tinggi besar, berambut panjang dengan tanduk di kepalanya. Seluruh badannya berwarna merah. Dia menyeringai, menampakkan gigi-gigi dan taringnya yang panjang dan tajam. Aku terdiam kaku. Jangankan untuk bergerak, untuk berdoa di dalam hati pun aku tidak bisa. Makhluk itu marah karena kami telah membunuh peliharaannya. Kalian harus menggantinya, ucap makhluk itu dengan kalimat yang tidak begitu jelas. Alif, tolong Liv, teriak Astri. Aku langsung tersadar dan di depanku ternyata tidak ada apa-apa. Kulihat kini di dalam tenda, Danu sedang tertawa-tawa. Saat kutanya kepada Astri, dia bilang tidak tahu. Tiba-tiba saja Danu bangun lalu tertawa-tawa. Menurut pengakuan Astri, sedari tadi Danu tiduran dan tidak pernah menemaniku keluar tenda. Aku dan Astri terus mencoba menenangkan Danu yang terus tertawa tanpa sebab. Setelah sekitar 1 jam, akhirnya Danu bisa diam. Namun kali ini Danu meraih benda-benda yang ada di dalam tenda sambil bertanya, "Ini apa?" Setelah ku jelaskan, kemudian dia beralih meraih benda lainnya dan bertanya hal yang sama. Tingkahnya seperti anak kecil. Kejadian itu terus berlangsung hingga larut malam. Sepertinya dia gila, As. Kalau kamu mau tidur, nggak apa-apa, tidur aja. Biar aku yang ngejagain Danu, ucapku ketika melihat wajah Astri yang sudah sangat kelelahan. Danu masih saja bersikap aneh. Kadang dia menirukan tingkah seperti monyet, kadang seperti ular, dan menirukan tingkah binatang lainnya. "Nu, kamu sadar, Nu. Istighfar," aku berbisik di telinga Danu. Mungkin karena sekarang sudah subuh, rasa kantuk tidak bisa lagi kutahan. Kuikat tangan dan kaki Danu menggunakan tali webbing yang ditinggalkan Andri, lalu menyuruhnya untuk tidur. Meskipun tetap saja dia masih bertingkah aneh. "Liv, bangun Liv, Danu gak ada." Astri membangunkanku. Kemana dia As? Tanyaku panik. Saat Astri terbangun, Danu memang sudah tidak ada. Aku langsung mencarinya ke segala penjuru area sekitar tenda. Namun Danu tidak kutemukan. Aku lantas kembali ke tenda bermaksud akan memberitahu Astri kalau aku akan mencari Danu lebih jauh lagi dan mungkin agak lama. Namun saat aku kembali ke tenda, ternyata Astri juga tidak ada. Kedua temanku hilang secara tiba-tiba. Pikiranku menjadi sangat kacau. Di tengah rasa panik, aku berlari tak tentu arah sambil terus berteriak memanggil nama kedua teman-temanku. Semakin lama aku semakin masuk ke dalam hutan itu.
Dan entah bagaimana kejadiannya, tiba-tiba aku tersadar saat sudah berada di rumah Pak Kades. Itulah kejadian yang dituturkan oleh Alif. Lalu menurut cerita Astri, dia pergi meninggalkan tenda karena mendengar suara Danu memanggil-manggil namanya. Dia mengikuti suara tersebut sampai akhirnya sama seperti Alif. Dia tersadar saat berada di rumah Pak Kades. Sejak kejadian itu, hanya aku saja yang masih mendaki gunung. Sedangkan Emon, Alif, dan Astri langsung berhenti total. Setiap aku berada di dalam hutan, kejadian ini selalu saja hadir di pikiranku. Air mataku selalu menetes mengingat kejadian tersebut. Hingga akhirnya, aku pun memutuskan untuk berhenti mendaki selamanya. Itulah kawan-kawan sebuah kisah yang menarik. Pengalaman dari kelima teman yang dimana salah satunya tidak selamat karena mengabaikan peringatan bahwa itu memang tempat terlarang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Dan tak lupa untuk berdoa kemanapun kita melangkah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.